Salam, selamat malam Bapak Ibu yang sama diberkati Tuhan. Puji dan syukur senantiasa kita naikkan di hadapan Tuhan, karena hanya oleh karena kemurahan-Nya, kebaikan-Nya, sehingga kita senantiasa dilindungi, diberkati dalam kehidupan kita. Terkhusus pada malam hari ini kita diperjumpakan kembali lewat ibadah PWGT Jemaat Masale bersama dengan kekasih-kekasih kita yang menjadi mimbar pelayanan ibadah pada malam hari ini, yakni kekasih kita Ibu Meti Paimbong, Ibu Yunita Patasik, dan Ibu Elfrida Tandibua. Mari segenap umat Tuhan yang saat ini mempersiapkan diri untuk mengikuti ibadah, kita bersama-sama menikmati hadirat Tuhan lewat ibadah penyembahan pada malam hari ini. Untuk itu kami undang bangkit berdiri dan kita menyanyikan Kidung Jemaat 1 ayat 1, Haleluya, pujilah. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kiranya kasih dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus, serta pertolongan Roh Kudus akan menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silahkan duduk. Mari kita bersama-sama bermazmur dari Mazmur 92 ayat 6 sampai pada ayat yang ke-16 secara responsorial. Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaan-Mu ya Tuhan, dan sangat dalamnya rancangan-rancangan-Mu. Orang bodoh tidak akan mengetahui, dan orang bebal tidak akan mengerti hal itu. Apabila orang-orang fasik bertunas seperti tumbuh-tumbuhan, dan orang-orang yang melakukan kejahatan berkembang, ialah supaya mereka dipunahkan untuk selama-lamanya. Tetapi Engkau di tempat yang tinggi untuk selama-lamanya ya Tuhan. Sebab sesungguhnya musuh-Mu ya Tuhan. Sebab sesungguhnya musuh-Mu akan binasa, semua orang yang melakukan kejahatan akan dicerai-beraikan. Tetapi Kau tinggikan tandukku seperti tanduk banteng. Aku dituangi dengan minyak baru. Mataku memandangi seteruku, telingaku mendengar perihal orang-orang jahat yang bangkit melawan aku. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar.
untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. mempersiapkan hati kita menerima firman Tuhan. Kita mengangkat pujian Kidung Jemaat 52 ayat 1. Sabda Tuhan Allah bagai dirus hujan turun menyirami tanah dan tumbuhan, langit maupun bumi. Bukalah telinga, hai dengar sabdanya, umat manusia. Kita akan melandasi persekutuan kita di dalam terang firman Tuhan. Karena itu mari kita persiapkan hati kita, dan untuk itu kita mohon kekuatan kepada Tuhan. Kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu sebab Engkau setia dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk menikmati hidup anugerah-Mu, dan juga di dalamnya kami menyatakan penyembahan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk malam ini. Engkau menjadikan kekasih kami, keluarga Nyonya Meti Timang Pembong, keluarga kekasih kami Ibu Yuanita Patasik, dan juga keluarga kekasih kami Nyonya Alfrida Tandibua, untuk menjadi mimbar pelayanan pemberitaan firman Tuhan pada malam ini. Diberkatilah kami bersama dengan keluarga, dan kiranya kuasa Roh Kudus-Mu tercurah atas kami semua, yang olehnya kami akan dimampukan untuk mengerti dan memahami firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab sesungguhnya kami telah sedia untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan terambil dari kitab Ayub pada pasalnya yang ke-42, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-6. Ayub 42 ayat pertama hingga ayat yang ke-6 di bawah judul Ayub mencabut perkataannya dan menyesalkan diri. Demikian firman Tuhan, maka jawab Ayub kepada Tuhan, "Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak kuketahui. Firman-Mu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanya Engkau supaya Engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu." Demikian firman Tuhan, terpuji namanya, haleluya, amin.
Tema renungan kita ada pada ayat yang kedua. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Saya ringkas dalam satu kalimat, Tuhan ada, tak ada rencana Tuhan yang gagal. Tak ada rencana Tuhan yang gagal. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, ibu-ibu dan seluruh warga gereja Toraja, jemaat Masaleh, dan semua anak-anak Tuhan yang menyaksikan tayangan ini, salam sehat selalu dan salam sejahtera bagi kamu sekalian. Jujur saudara-saudara, dalam hidup ini ada banyak rencana dan rancangan yang timbul di hati kita. Setiap hari kita punya rencana, setiap hari kita punya harapan, setiap hari kita mempunyai mimpi-mimpi yang baru. Dan karena itu kita berusaha untuk menyusun strategi. Kita mulai mengatur apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan, supaya semua rencana dan mimpi-mimpi kita itu bisa kita gapai. Itulah sebabnya banyak orang berupaya sedemikian rupa untuk mewujudkan harapannya, mewujudkan mimpi-mimpinya. Dan bahkan ada yang sudah tidak mengenal waktu lagi. Mereka berjuang sedemikian rupa untuk mendapatkan ambisi mereka, yakni meraih mimpi-mimpinya. Tetapi saudara-saudara, terkadang sebaik apapun yang kita rancangkan, sebaik apapun strategi yang kita buat untuk mewujudkan mimpi-mimpi kita, tak dapat kita pungkiri bahwa yang sering kita temui adalah kegagalan demi kegagalan. Itulah sebabnya benar apa yang dicatat di dalam Amsal pasal 16 ayat 9, bahwa manusia hanya menimbang-nimbang jalan hidupnya, tetapi jawaban akhir atau yang menentukan itu adalah Tuhan. Sehingga saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, bisa kita memaklumi apa yang terjadi dalam kehidupan Ayub. Sering kita tidak membaca secara keseluruhan kitab Ayub. Kadang kita hanya berhenti pada pasal yang pertama. Lalu kita menarik kesimpulan bahwa Ayub adalah seorang yang sungguh-sungguh tidak berkeluh kesah di dalam menjalani hidup. Tetapi ketika kita membuka pasal demi pasal dari kitab Ayub, maka kita akan menyaksikan kepribadian Ayub yang tidak jauh beda daripada kita. Bagian awalnya memang indah. Pasal 1 memang indah, ceritanya, kisahnya begitu indah. Bagaimana Ayub bertahan dalam imannya dan dengan penuh kepasrahan menerima kenyataan yang memahitkan hidupnya sebagai baik menurut pemandangan Tuhan. Tetapi setelah saudara-saudara membaca pasal demi pasal selanjutnya, maka kita akan menyaksikan betapa Ayub menumpahkan semua kekesalannya. Betapa Ayub menumpahkan semua keluhannya, ratapannya. Sampai-sampai ia menyesali kelahirannya. Kenapa aku harus dilahirkan jikalau semua ini harus terjadi dalam hidupku? Mari saudara-saudara lihat pasal 1. Betapa indah kisah Ayub. Ia adalah seorang yang kaya raya dan diberkati oleh Tuhan.
Dan tidak ada satupun orang di bagian timur yang dapat menyaingi kekayaannya. Berkat-berkat yang melimpah dalam hidupnya membuat iblis cemburu. Dan iblis menarik simpulan bahwa semua itu ia dapatkan karena Tuhan yang memberikannya. Demikian juga Ayub berusaha untuk menjaga hubungannya dengan Tuhan. Dalam satu pemahaman yang sama, bahwa hubungan yang baik akan sangat menentukan berkat Tuhan itu senantiasa melimpah dalam kehidupan. Benar pada satu sisi saudara-saudara, tetapi tidak secara keseluruhan. Tuhan memang ingin supaya kita terus diberkati. Tetapi jangan kita menilai kasih dan kuasa Tuhan yang berpihak kepada kita dari sudut pandang materi, dari sudut pandang kebendaan. Sebab jikalau hal itu terjadi, pada akhirnya kita akan kecewa. Sengaja kitab Ayub dituliskan dan ditinggalkan sebagai warisan yang begitu indah kepada kita. Supaya kita tidak menggantungkan seluruh kehidupan kita atau membangun kehidupan kita di atas dasar yang rapuh, yakni bendawi. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, kalau kita membaca bagian terakhir pasal 42, barulah mata kita dicelikkan. Mengapa? Karena pada akhirnya Ayub berkata, justru di tengah-tengah segala penderitaan yang ada, segala sakit dan pahitnya hidup yang dia jalani, disitulah Tuhan bekerja dengan dahsyat untuk mengubahkan segala yang pahit dalam hidup Ayub menjadi baik pada akhirnya. Ayub tidak lagi menilai berkat Tuhan dari sisi materi. Ayub tidak lagi menilai berkat Tuhan dari sisi bendawi. Tetapi ia menilai berkat Tuhan itu sebagai kasih karunia yang Tuhan masih berikan kepadanya, sehingga ia dapat menikmati hidup ini dan mensyukuri hidup itu di hadapan Tuhan. Hidup lebih bernilai dari segala-galanya. Tidakkah itu juga yang menjadi khotbah Tuhan Yesus di bukit? Bahwa hidup lebih penting daripada makanan, dan hidup itu lebih penting juga daripada pakaian. Apalah artinya engkau menguasai seluruh dunia ini, jikalau hidupmu sendiri tidak engkau kuasai. Nah saudara-saudara, dalam konteks kehidupan kita sekarang, barulah kita menyadari bahwa segala hal-hal yang bersangkut paut dengan kebendaan, jabatan kuasa yang datang dari dunia ini ternyata tidak memberikan jaminan keamanan dan kedamaian bagi kita. Hidup terlalu mahal untuk dibandingkan dengan harta duniawi. Hidup terlalu agung untuk disetarakan dengan materi. Hidup ini adalah anugerah Tuhan. Dan Tuhan mau membuktikan bahwa hidup ini sangat berharga. Dan ia mau terus berjuang supaya hidup ini menjadi milik setiap orang yang menaruh harap kepadanya. Disitulah Ayub menarik kembali perkataannya. Bukan lagi menurut kata orang, aku mendengarkan tentang siapa engkau, tetapi aku telah melihat dengan mataku sendiri bahwa engkau ternyata Allah yang lebih besar daripada apa yang bisa ku ketahui. Nah saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, dalam konsep inilah baru Ayub sadar, ternyata rencana Tuhan dari sejak semula untuk tetap mempertahankan kehidupan Ayub tidak akan pernah dibatalkan oleh segala sesuatu yang menimpa kehidupannya. Dalam seluruh pengalaman-pengalaman iman
yang dijalani oleh Ayub ketika ia menerima dan mengalami tekanan penderitaan yang sangat dahsyat itu. Disitulah ia sadar bagaimana kuasa Tuhan begitu besar mempertahankan kehidupannya. Dan itulah yang Tuhan membuktikan kepada iblis ketika iblis datang kepada Tuhan dan berkata, silakan engkau menjamah hidupnya, silakan engkau mengambil apa yang ingin engkau ambil, tetapi jangan sekali-kali engkau menjamah hidupnya. Artinya hidup kita ini ada di dalam kuasa Tuhan. Hidup kita ini ada di dalam kontrol Tuhan. Tuhan tidak mau hidup kita dibinasakan oleh dunia. Tuhan tidak mau hidup kita dibinasakan oleh segala hal yang menyakitkan. Dan karena itu saudara-saudara, rencana Tuhan dari semula adalah supaya kita dapat menikmati hidup dalam segala kelimpahannya, yakni bersekutu dengan Tuhan dalam keadaan apapun. Dan inilah yang kembali diucapkan oleh Tuhan Yesus dalam Yohanes pasal 10 ayat 10b. Aku datang supaya mereka memperoleh hidup, bahkan memperolehnya dalam segala kelimpahan. Karena itu saudara-saudara, bisa jadi banyak mimpi-mimpi kita yang kita anggap gagal untuk kita raih. Tetapi mari kita percayai bahwa kuasa Tuhan akan tetap berlaku atas kehidupan kita semua, dan rencananya yang agung tidak akan bisa digagalkan oleh kuasa apapun juga, yakni memberikan damai sejahteranya kepada saudara dan saya. Sebagaimana yang sudah diungkapkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, damai sejahteraku kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Apa yang kutinggalkan dan kuberikan kepadamu, tidak seperti itu yang diberikan dunia kepadamu. Karena itu jangan takut dan jangan gentar. Kiranya firman Tuhan ini memberikan penguatan bagi kita semua di tengah-tengah situasi pandemi yang ada, dan kita meyakini bahwa tak ada rencana Tuhan yang gagal untuk terjadi dan berlaku dalam hidup setiap orang percaya. Terpuji namanya, haleluya, amin. Amin. Firman Tuhan, terpujilah Kristus. Menandai akan segala kebaikan Tuhan dalam sepanjang hidup kita, mari kita menyatakan ungkapan syukur kita lewat persembahan. Firman Tuhan menuntun kita dari Mazmur 107 ayat 8 sampai pada ayat yang ke-9. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia, sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Sambil kita menyatakan ungkapan syukur kita iringi dengan menyanyikan Kidung Jemaat 363, Bagi Yesus Kuserahkan. Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya, mataku memandang
Kita akan satu dalam syafaat, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, terpujilah Engkau, dibesarkanlah nama-Mu dari sekarang dan sepanjang zaman. Sebab Engkaulah Allah yang besar atas kehidupan kami. Rencana dan rancangan-Mu adalah rencana dan rancangan yang terindah, jauh lebih indah daripada yang dapat kami pertimbangkan, yang dapat kami pikirkan. Dan kami percaya bahwa tidak ada rencana dan rancangan-Mu yang akan gagal. Kami telah mendapat pelajaran yang begitu indah dari pribadi Ayub. Boleh jadi ketika bencana demi bencana menimpa hidupnya, segala yang ada padanya menjadi hilang, tak ada yang tersisa baginya, bahkan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan borok, yang membuat banyak orang jijik untuk melihat dia, sehingga semua orang menjauhinya. Bisa jadi semua orang berkata bahwa hidup Ayub telah selesai. Tak ada lagi yang bisa diandalkan dan diharapkan dari keadaan itu. Tetapi ternyata Tuhan melihat lain, karena bukan yang melekat pada Ayub yang menentukan, tetapi yang menentukan adalah Tuhan sendiri. Sehingga jalan Ayub diubahkan. Tuhan bahkan mengganti lebih daripada yang hilang daripadanya. Kehidupan Ayub dipulihkan, sehingga ia menjadi teladan bagi banyak orang tentang arti perjuangan iman. Kisah hidup ini mau meyakinkan kami bahwa tidak ada satupun kuasa yang dapat menggagalkan rencana dan maksud Tuhan atas hidup orang yang berharap kepadamu. Dan karena itu di tengah keadaan pandemi yang terjadi, kami kembali dikuatkan bahwa rencana dan maksud-Mu akan selalu berlaku, walau keadaan ini sulit kami mengerti. Tetapi pada waktunya nanti akan Tuhan nyatakan, sehingga indah untuk kami nikmati. Kiranya firman ini akan meneguhkan kekasih-kekasih kami, yang menjadi mimbar pelayanan pemberitaan firman di malam ini. Khususnya bagi kekasih kami, Ibu Meti Timang Paembong, mari Tuhan Engkau nyatakan kasih dan rahmat-Mu kepadanya. Dalam tugas dan tanggung jawab yang Engkau berikan kepadanya, baik selaku teman majelis gereja, selaku ketua PWGT, selaku ibu rumah tangga, serta tugas-tugas yang lain yang Tuhan anugerahkan kepadanya. Betapa semua itu berat untuk diangkat, jikalau ia mengandalkan hikmat dan kekuatan manusia. Tetapi jikalau hidupnya terus dipertaruhkan di dalam kuasa dan rahmat-Mu, maka semua itu akan dijalani dan diangkat dengan penuh sukacita. Berikan kuat dan sehat badani kepadanya, dan wujudkan segala harapan dan kerinduan menurut ukuran kasih karunia-Mu. Sehingga dalam kehidupannya nama Tuhan yang dipermuliakan. Berdoa untuk suami Bapak Daud Paembong, dalam tugas pekerjaan dan pelayanannya. Tuhan terus anugerahkan kuat dan sehat badani, roh hikmat dan kearifan-Mu,
sehingga ia mampu untuk mengemban tanggung jawab itu dengan penuh sukacita. Dan melalui karya-karyanya ia senantiasa menerima buah yang terbaik demi kelangsungan kehidupan keluarga dan demi hormat bagi nama-Mu. Berdoa bagi anak kekasih Esar dalam studinya. Tuhan jaga, Tuhan lindungi di tengah-tengah situasi pandemi yang ada. Segala harapan kerinduan untuk meraih yang terbaik di masa yang akan datang, semuanya ada di dalam kendali Tuhan. Tetapi yang lebih utama dari semuanya itu, kiranya Tuhan mempertahankan kehidupannya. Tuhan memberikan kuat dan sehat badani kepadanya, sehingga dengan kekuatan yang daripada-Mu, dia akan meraih mimpi-mimpinya, dan Tuhanlah yang dipermuliakan. Berdoa untuk anak-anak dan cucu-cucu yang ada di Jakarta. Semoga semuanya tetap ada di dalam lindungan kasih dan rahmat-Mu. Terlebih di tengah-tengah situasi pandemi yang semakin mencekam di wilayah Jawa dan Bali. Mari Tuhan jaga mereka, pelihara mereka, jauhkan dari segala keterpaparan virus corona. Kami berharap kepada-Mu Tuhan untuk salah seorang keluarga yang ada di Surabaya, yakni keluarga Bapak Martin Bota yang terpapar karena COVID-19. Kami hanya berharap kepada-Mu Tuhan, Engkau yang akan menyelamatkan dia, Engkau yang akan mempertahankan kehidupannya. Ia dapat melewati masa-masa susah, masa-masa sulit karena keterpaparan COVID-19, sehingga ia boleh dipulihkan oleh tangan Tuhan sendiri. Bangkitkan sukacita di hati, agar senantiasa ada kegembiraan. Sebab obat yang paling mujarab adalah hati yang gembira. Terima kasih Tuhan. Hamba pun berdoa untuk kekasih kami, Ibu Yunita Patasik. Mari Tuhan terus jaga dan pelihara dia. Lindungi dia di tengah-tengah situasi kondisi yang terjadi. Pengalaman di masa lalu betapa pahitnya terpapar COVID-19 telah menjadi pengalaman yang begitu indah untuk melihat betapa berharganya hidup yang Tuhan anugerahkan. Karena itu tuntun dia, jaga dia, lindungi dia. Teristimewa di dalam perjuangan untuk mencari nafkah hidup. Tuhan yang akan tolong, Tuhan yang akan berkati, supaya ia tetap menerima yang terbaik daripada-Mu. Teristimewa di tempat kerja, dalam situasi yang sulit sekarang ini, di mana sewaktu-waktu akan terjadi pengurangan tenaga kerja. Kami hanya berharap kepada-Mu, kiranya Tuhan yang akan mempertahankan dia, sehingga ia dapat menikmati pekerjaannya dengan penuh sukacita. Memberkati anak kekasih Tesa, biarlah karunia kehidupan Tuhan terus nyatakan kepadanya. Tuhan berikan kuat dan sehat kepadanya, harapan dan cita-citanya Tuhan lapangkan jalan. Bersama-sama dengan Jay dan Jo, karuniakan kesehatan, dan biarlah mereka dengan pertolongan Tuhan dapat meraih masa depannya. Berdoa untuk orang tua yang ada di Toraja, di dalam masa tua mereka, Tuhan juga jaga dan lindungi, pelihara. Saudara-saudara yang ada di Toraja, yang ada di Jakarta dan juga di sekitaran Makassar, Tuhan jaga lindungi mereka. Memberkati dalam segala karya, memberkati dalam keluarga, memberkati dalam usaha dan pekerjaan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami pun berdoa untuk keluarga Nyonya Alfrida Tandibua. Tuhan berkati kekasih kami di dalam tugas dan tanggung jawab di tengah keluarga. Kurniakan hikmat dan kearifan untuk menata kelola kehidupan rumah tangga dalam roh takut akan Tuhan. Berkati bersama dengan pasangan hidup,
memberkati kehidupan anak-anak, melapangkan jalan yang terbaik bagi mereka semua. Sehingga damai sejahtera Tuhan akan selalu ada dalam kehidupan rumah tangga dan Tuhan dipermuliakan. Terima kasih untuk kebersamaan ini. Kami berdoa syafaat untuk anak-anak Tuhan yang dalam kelemahannya. Terlebih khusus yang sekarang ini sedang ditangani di rumah sakit. Kekasih kami, mata anak yang dirawat di rumah sakit Awal Bros. Kekasih kami, Opayan Madeten yang dirawat di rumah sakit Stella Maris. Kekasih kami Bapak Karel Salamba yang dirawat di rumah sakit Grace Telina. Kekasih-kekasih kami yang dirawat di rumah mereka masing-masing, yang dalam kelemahannya, Tuhan kiranya menyatakan kasih dan rahmat bagi setiap mereka. Terlebih khusus bagi mereka yang sedang terpapar COVID-19, kiranya Tuhan nyatakan kuasa jamahan kasih-Mu kepada mereka. Keluarga Bapak Pala Parandangi Tuhan tolong. Kiranya damai sejahtera-Mu ada di dalam hidup mereka dan rumah tangga hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati hamba-Mu ini dalam tugas tanggung jawab pelayanan bersama dengan istri. Dan Tuhan berkati anak-anak hamba-Mu dalam perjuangan mereka. Memberkati kekasih kami Ibu Ripka Rombo dalam kebersamaan dengan suami. Memberkati anak-anak yang jauh terpisah, Pasri dan Dewi. Memberkati anak kekasih Tri, biarlah damai sejahtera-Mu selalu ada dalam kehidupan keluarga. Memberkati kekasih kami Pina, memberkati kekasih kami Cali dan Nando. Memberkati majelis gereja-Mu, memberkati pengurus OIG Teristimewa, pengurus PWGT. Di dalam segala tugas dan tanggung jawab pelayanan, bahkan persiapan selaku tuan rumah, dalam ibadah bulanan PWGT Klasis Makassar Tengah, Tuhan yang akan memberkati mereka semua. Terima kasih Bapa di sorga dalam kebersamaan ini. Bersama-sama kami telah menyatakan korban syukur kami. Kiranya Tuhan berkenan atas apa yang sudah dipersembahkan, agar dapat dikelola dengan baik demi kelebaran firman-Mu. Jaga lindungi kami malam ini Tuhan. Peliharakan kami, supaya kami dapat melewati malam ini dengan penuh damai. Dan terlebih khusus bagi keluarga yang berduka cita, almarhumah Ibu Alfrida Paimbonan yang Tuhan telah muliakan, mendatangkan duka yang dalam bagi kehidupan anak-anak karunia Tuhan. Karena itu biarlah kuasa penghiburan daripada-Mu akan meneguhkan mereka di dalam menghadapi kenyataan ini. Kami sampaikan doa dan harap kami hanya di dalam satu nama, yakni Yesus Kristus Tuhan Muhalis kami, yang selalu setia mengajar kami doa yang sempurna demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari jemaat kita berdiri, kita angkat pujian PKJ 209, Kasih Setiamu. Kasih setiamu sungguh lebih baik, lebih berharga dari hidupku. Maka bibirku megahkan ikam, kasih setiamu sungguh lebih baik.
panjatkan doa dalam nama-Mu. Kasih setiamu lebih berharga dan lebih baik dari hidupku. Saudara-saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, jalanilah hidupmu dalam takut akan Tuhan, dan tetaplah percaya bahwa tidak ada satupun rencana Tuhan yang gagal dalam hidup kita. Karena itu arahkan hatimu kepada Dia dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian ibadah kita. Silakan duduk. Kiranya firman Tuhan menjadi penguatan bagi kita semua di dalam menjalani kehidupan ini. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan ke liturgis. Demikianlah rangkaian ibadah penyembahan kita pada malam hari ini bersama dengan kekasih-kekasih kita, Ibu Meti Timang Pembong, Ibu Yunita Patasik, dan Ibu Alfrida Tandibua. Diucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta yang telah menjadi berkat bagi kita semua pada malam hari ini, telah memperdengarkan firman Tuhan bagi kita untuk menjadi kekuatan kita sekalian. Biarlah Bapak Pendeta senantiasa diberi kekuatan, kesehatan di dalam mengangkat tugas pelayanan, pun juga di dalam keluarga. Pun juga disampaikan terima kasih bagi rekan-rekan yang bersama-sama pada malam hari ini mengangkat tugas pelayanan, tim multimedia, operator musik, kiranya senantiasa diberi kekuatan, kesehatan, dan tetap dalam kebersamaan untuk mengangkat pelayanan Tuhan, kiranya memberkati. Dan bagi kita sekalian dari gedung Gereja Jemaat Masale diucapkan salam sehat, Tuhan memberkati kita. Selamat malam.